Dulu apakah pernah di babu gitu? Harus cerita jadi ya. Dulu pernah juga saya jualan serbet nih, lama nih. Saya baru lahir itu namanya Kang. Asli itu baru Karena cuma nasibnya jadi tukang serbet doang. Aduh, ampun. Loh. Itu paling 5.000 lah buat makan. Sukses tuh kan. Kalau kita udah dari 97 nungguin sampai 2003, mana suksesnya nggak datang. Cerita santai sambil ngopi, ya di sini tempatnya. Cikopi. Cerita kita sambil ngopi hanya di Radius Entertainment. Kenapa kenapa Kang tentang serbet itu kayak gitu? Mestinya ada hal apa gitu di serbet? Dulu apakah pernah di babu gitu? Harus cerita jadi ya. Serbet. Cikopi itu tempatnya cerita ya kan? Cerita kita sambil ngopi. Kopinya udah, ya kan? Ceritanya ceritanya belum nih. Dulu saya singkat aja nih ya. Singkat dan padat. Dulu pernah juga saya jualan serbet nih, lama nih dari tahun berapa tuh? Kira-kira tahun 97-an lah. 97 Bang. Saya baru lahir itu namanya Kang. Asli itu baru Allahu Akbar. Itu sama saya baru Saya kayak gitu. udah jualan serbet di pasar di Bekasi. Dulu pernah jualan serbet, jualan asongan gini nih. Jual asongan. Parah banget pokoknya ceritanya. Sedih dah. Itu tapi boleh ya ngobrol sharing boleh lah ya ke teman-teman boleh lah ya. Boleh dikit. Karena soalnya dilihat kayaknya memang di ini sih lebih ke pesan moral dan motivasi sih kayaknya saya lihat nih kayaknya. Motivasinya dari mana? Coba saya lihat dulu saya cek dulu ya. Seperti ajaib. Serbet. Nah, ini ada motivasi, ada perjalanan hidup, ada apa lagi nih? Oh, tapi ada sedih-sedihnya juga nih. Dan ini ada output kesuksesan juga nih. Oke, terima kasih PC Ajaib. Itu maksudnya 97 itu umur pas di berapa itu, Akang? Itu umur berapa? Kira-kira 17 tahun saya. 17 tahun. Udah gitu. Udah jual sampai kayak gitu. Saya tuh keluaran sekolahnya cuma sampai S2. S2. Harvard berarti jajannya. SD sama SMP doang. Ini nih teman-teman nih. Ini pernah untuk meninggi namanya nih kayak gini nih. SD sama SMP doang nih. Boleh. Itu terus Keluar sekolah itu keluar SMP terus kita ngerantau ke Jakarta tuh. Tahun 97 ya ngerantau. Nggak tahu mau kerja apa di sana. Yang kita lihat pas di bayangan itu orang-orang habis ngerantau kan pada keren-keren tuh. Udah ngebayangin kayaknya enak gitu ya. Boleh. Pas kiraan saya ngerantau ke sana cuma nasibnya jadi tukang serbet doang. Aduh, ampun. Loh, itu karena proses perjalanan. Benar enggak? Mungkin bisa jadi yang dulu juga. Tapi dulu emang kalau dulu sih sedih rasanya. Tapi kalau sekarang tuh udah jadi kenangan, wah itu kenangan yang terindah ternyata. Boleh. Tuhan itu maha segalanya, maha segalanya ya. Jadi seolah yang kita bayangin itu dulu cuman kepedihan ya ketidakberuntungan, tapi ternyata nggak ada yang sia-sia, justru itu hal yang paling saya bersyukur gitu kan, paling bersyukur pokoknya udah pernah ngalamin mulai dari bawah sampai dari jualan asongan. Gimana rasanya jualan asongan? Saya sering sih. Perihnya pengen makan aja susah. Makan aja susah tuh. Cuman sehari penghasilan berapa itu jualan serbet terus 10.000, 15.000 paling. Itu bersih 10.000. Hah? Bersih 10.000. Ya bersih lah keuntungan zaman dulu. Tapi kan kita gak cuman merantau itu gak cuman mikirin buat makan doang kan. Harus pulang kampung bawa duit gimana caranya? Sama 10.000 ya kita ngirit aja. Makan kita cuman makan sehari paling sekali doang, pagi-pagi mah apa aja paling pagi-pagi lontong sama gorengan satu udah. Berapa biasanya tuh? Paling 1.000 perak dulu. 1.000 tinggal sisa 9.000 nih. 9.000 misalkan. Lontong nggak minum? Minum paling ya es teh lah 1.000 atau 500 dulu.
atau nggak dibonusin ya? Ada bonus air ya? Sehari itu paling rokok, makan, jajan itu dijatahin kita kalau penghasilan 10.000 tuh paling 5.000 lah buat makan. Makan dan jajan dan lain-lain. segala macam. Sama Ongkos. ngerokok juga kan. Rokok sih zaman tahun 97 rokok masih zaman berapa itu? Zaman cepet. 100 perak. 100 perak satu batang. Buset. 1.000 sebungkus lah dulu nggak salah. 1.000 sebungkus. Wah, 1.000 sebungkus sekarang udah beri berapa kita? 10.000 itu sampai tahun berapa ya? 2003 penghasilan masih kayak gitu aja, kagak naik-naik. 97 sampai 2003. Sampai rokok harga berapa waktu Itu tetap 10.000 aja penghasilan. Sampai 5.000 sebungkus ya. Penghasilan Lu ambil dong, nggak naik-naik. Si penting ngerokok, nggak usah makan gitu. Nggak usah makan. asli itu dulu. Terus saya pernah denger nih dari PC Ajaib katanya gitu. Katanya Kang Usep ini sampai sempat pernah ada pikiran apakah roda sayanya berkarat gitu. Kan banyak peribahasa tuh roda kehidupan tuh berputar katanya. Sempet juga sih. Itu gimana tuh? Pikiran kayak gitu. Kan lihat orang-orang kan dari bawah berangsur maju ke sukses tuh kan. Kalau kita udah dari 97 nungguin sampai 2003 mana suksesnya kan datang. Di kontrakan tuh mikirin apa roda kehidupan gue macet gitu. Kasih oli Di bawah terus. Orang lain kan muter gitu sih. kasih oli kali. Aduh, itu parah itu tidur aja kan zaman kontrakan berapa 25.000 Pernah kan tuh Bang? Itu sendiri di dulu di bukan berenam itu 3 kali 3 meter paling itu tidur. Udah kayak pepes. Kebayang kan? Mending kalau kontrakannya bagus, kontrakannya yang pakai apa itu? Iya. Kertas koran pakai triplek sama yang kumuh aja pokoknya kumuh. Oh, itu triplek koran gitu. Ya, Dikasih koran itu Minang itu kalau bahasa Sundana Minangkana Iya, Minangkana. Minangkana mah itu teh bagus gitu lah pakai koran. udah paling rapi dah pokoknya kalau udah ditempel koran bekas itu paling rapi itu. sambil tidur sambil baca-baca Oh, gitu kan. Keren Iya. gitu. Ikro. Jadi biasanya kalau anak-anak zaman sekarang nih scroll TikTok mau tidur kan. Nah, zaman dulu baca koran ya kan. Baca koran yang dipakai netter tadi Yang dibaca lagi. sampai atap. Parah. Aduh, bener. Itu maksudnya terlalu 6 orang. 6 orang itu teman-teman jual sepet juga apa gimana? Jualan sepet juga. Semuanya. Tapi Tapi berkolaborasi lah ya. Iya. Ini teman-teman dulu kan. 5 orang teman-teman dulu soalnya takutnya ada yang nonton nih kan. Bisa salam sapa nih. Mudah-mudahan. Ini mengulas rindu ya kan. saya tuh kerja itu dari kelas 3 SD gitu udah berjuang cari duit maksudnya. Kelas 3 SD. Dari mulai jual kelas 3 SD kita udah jualan asongan, jualan rokok kayak gitu kan. Itu sambil di rokok juga jual rokok. Enggak lah. Oh enggak. Kali kan tanya. Belum Habis tuh. ya kan yang penting habis nggak barang habis gitu. Aku juga enggak. Kalau sekarang ya mungkin kayak gitu ya. Kan dagang rokok udah habis terus. Kan bisa gitu kan, gimana barang habis nggak gitu kan? Kalau bisa kerja setoran kan habis gitu kan. Duitnya mana? Loh nggak ada. Orang mau rokokin sendiri gitu. Itu jual rokok asongan gitu SD tuh. SD sampai SMP. Lah kan sekolah kan? Kan sekolah. Ya kan kita sekolah siang, jualannya dari jam 3 pagi udah jualan. Jam 3 pagi. Sekolahnya kan kadang jam 12 misalkan kita jam 10 pulang ke rumah mandi sekolah. Nah kalau sekolah pagi, kalau dulu kan sekolahnya kadang ada bagian seminggu iya. pagi, seminggu siang gitu Disip-sip kan. gitu, Nah, iya. pas bagian paginya kita berangkat habis sekolah, pulang paling ya jam sore lah. Pulang. Kayak gitu. Itu di Itu udah mulai belajar lah, udah mulai ngerasain gimana susahnya cari duit, gimana caranya apa
politiknya buat iya. ngatur duit Politik dari ngatur uang kecil. gimana. Bener. Pokoknya udah dilatih dah pokoknya. Udah suhu. Udah dilatih pokoknya. Tapi alhamdulillah lah sekarang udah Alhamdulillah. Semua udah alhamdulillah lah. perjalanan, semua waktu dulu pengorbanan, perjuangan ya terbalaskan sekarang semuanya gitu. Ya motivasi dari orang itu udah mulai saya buktiin gitulah. Udah mulai terasa. Kayak dulu kan apa ya istilahnya, usaha itu modal itu nomor belakangan, nomor sekian betul. gitu kan. Lagi belum ngerasain mah, lagi zamannya jualan lap, bingung juga gimana caranya orang bisa sukses Bener. tanpa modal kan. Kadang gitu. Iya. Bayangin aja penghasilan ceban. Pengen buka konveksi berapa miliar, berapa kali mati gitu. Ngumpulin duit, mati hidup lagi ngumpulin terus Buat makan aja. ya, makan kumpul itu ya. Konveksi itu Tapi sih nggak masuk akal ya dulu. Tapi memang mungkin itu di luar secara konteksnya udah pasti secara jalur dari yang maha kuasa mungkin itu udah yang haknya yang udah kayak gitu ya kan. Tapi sisi lainnya mungkin kan dengan proses dan perjuangan Akang sendiri juga mungkin hal itu yang dari apa, pertamanya kita punya keinginan terus mau kerja keras juga, jadi kita tuh usaha itu bukan sama modal sih sebenarnya, kita terbangunnya itu sama usaha kita. Dan kita namanya juga usaha kan, kalau usaha itu bukan dikiranya bukan duit, bukan nilainya ke duit, bukan usaha aja terus berusaha gimana caranya bisa diusahain itu ya. Itu juga ketemu lah. berarti kalau carinya duit mah bukan berusaha, berduit gitu. Berduit. Kalau cari duit jualan serbet juga dapat duit kan, berduit bukan berusaha. Bener. Kan dimakan sambil dimakan. Ayo. Parah ini tamunya. Aduh ini kesini. Udah nanya makan dulu. Aduh, tapi kan masalah ngomongin usaha, terkadang tuh termasuk saya aja untuk memulai hal yang besar itu. Memang tadi di hal modal itu kan, kadang kan kita kalau secara akal logika manusia, kalau yang gak gila-gila banget gitu kan, kita mikirnya duit dari mana buat modal. Kan biasanya kalau modal hubungan sama duit, selain dari ke hal privilege ya, ke pengalaman, kemampuan gitu kan. Ya, misalnya orang nggak punya duit, bisa kalau jadi modal misalnya dia bisa masak, bisa cukur rambut, ya kan, atau apapun itu. Tapi kalau misalnya memang ke arahnya untuk usaha bisnis misalnya apapun itu, kan biasanya dengan uang gitu kan. Nah biasanya orang-orang tuh terkendala dengan hal itu untuk memulai bisnis untuk usaha tuh. Nah itu buat matahin ini gimana tuh Kang? Ya kalau pengalaman saya sih, kalau bahasanya nggak tahu gimana, pokoknya ini langkah saya gitu kan. Cerita santai sambil ngopi, ya di sini tepatnya. Cikopi, cerita kita sambil ngopi, hanya di Radius Entertainment.